Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Ibu mau mengingatkan kalian untuk menyalakan kamera dan mematikan mikrofon ya jika tidak sedang berbicara. Kalau ada kendala teknis, silakan menghubungi Ibu melalui chat pribadi supaya tidak mengganggu teman-teman yang lain. Oke, sepertinya kalian sudah on cam semua ya ini. Kalau gitu, yuk kita berdoa bersama dulu. Silakan Ketua kelas dimulai, Mas Angka. Oke, saya akan memimpin doa ya. Teman-teman, sebelum mengikuti pembelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, Bu. Oke, terima kasih. Ini Ibu cek di daftar peserta, sepertinya sudah hadir semua kecuali Ardi. Ada yang tahu Ardi di mana? Saya tetangganya Ardi, Bu. Sakit, Bu. Jatuh dia dari motoran. Oh gitu, kasihan ya Ardi. Kita doakan semoga Ardi cepat sembuh. Nah, kalian jangan naik motor sendiri loh ya, bahaya banget. Apalagi kalau kalian belum cukup umur untuk punya SIM. Paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, minggu lalu kita sudah melaksanakan ulangan harian bab 1. Ibu ingin tahu nih, ada tidak yang masih ingat pada bab sebelumnya kita belajar tentang apa? Saya ingat, Bu. Iya? Oke. Jadi kita belajar mengenai sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Nah, betul sekali Karina. Kalian sudah belajar tentang unit-unit penyusun makhluk hidup mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Itu angka, kok sepertinya asik sendiri? Ayo, coba angka sebutkan hierarki sistem organisasi kehidupan itu ada apa saja. Ya, Bu. Maaf, Bu. Hierarki tadi ya, Bu ya. Seingat saya, organisme itu merupakan bagian dari sistem kehidupan yang disebut ekosistem. Lalu struktur kehidupan yang dimulai dari atom yang berukuran mikro hingga ekosistem yang berukuran makro ini disebut biosfer, Bu. Wah, bagus angka. Ternyata masih ingat ya kamu. Oke, benar bahwa organisme atau makhluk hidup itu merupakan bagian dari ekosistem. Lalu ekosistem sendiri merupakan sistem yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Jadi setelah kita membahas tentang organisasi makhluk hidup, selanjutnya kita akan membahas interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Sebelumnya Ibu sudah membagikan modul sebagai sumber belajar buat kalian. Coba dicek di grup kelas apakah sudah bisa diakses modulnya. Sudah, Bu. Sudah, Bisa, Bu. Sudah, Bu. Oke, sambil dibuka ya bacaan di halaman 10. Hari ini kita akan masuk materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, dan pada pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang konsep lingkungan. Sebentar, Ibu share screen dulu. Sudah bisa dilihat screen-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah bisa, Bu. Oke, ya, jadi seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, kita akan belajar dulu tentang konsep lingkungan, kemudian tujuan pembelajarannya yang pertama, menjelaskan konsep lingkungan dan komponen-komponennya. Lalu yang kedua, melakukan pengamatan lingkungan dan mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik pada lingkungan. Jelas anak-anak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, kalau sudah, nanti kita akan belajar melalui diskusi. Tapi sebelum itu, Ibu akan memberikan pengantar materi terlebih dahulu, supaya kalian bisa mengikuti topik diskusi hari ini. Sekarang, Ibu punya video nih. Coba kalian simak video ini baik-baik ya. Oke. Setelah kalian menyimak video tadi, ada tidak yang bisa menyebutkan objek apa saja yang kalian temukan di situ?
Saya Bu izin menjawab Bu. Ya, silakan. Ya Bu, jadi di dalam video tadi itu ada hewan-hewan Bu, seperti jerapah, gajah, burung, dan anjing laut. Sama tumbuhan seperti rumput dan pepohonan Bu. Oke. Bagus itu, Anto. Tapi apa hanya itu saja? Ada yang lain mungkin? Saya Bu mencoba menjawab. Ya, silakan Ocha. Dari yang saya lihat itu juga ada air terjun, terus langit, pasir, dan tanah Bu. Oke, pengamatan yang bagus tuh Ocha. Jadi semua yang sudah disebutkan oleh Anto dan Ocha tadi merupakan bagian dari lingkungan. Nah, komponen penyusun lingkungan itu terdiri dari makhluk hidup yang disebut komponen biotik dan benda tak hidup atau yang disebut komponen abiotik. Komponen biotik contohnya itu tadi seperti jerapah, burung, dan juga rerumputan. Kemudian komponen abiotik contohnya ada air, tanah, dan bebatuan. Sampai sini bisa dipahami? Paham, Bu. Bisa Bu, paham Bu. Kok lemes gini? Kenapa Paham, nih? Bu. Sepertinya Vitamin, Bu. teman-teman ngantuk, Bu. Mulai mengantuk. Iya Bu, benar Bu mulai ngantuk. Oke. Biar kalian nggak ngantuk lagi, Ibu punya yel-yel nih untuk kalian. Jadi Ibu contohin dulu ya pertama-tama. Kalau Ibu bilang, "Are you ready kids?" Kalian jawab, "Aye, aye, Kapten." Gitu ya, bisa kan? Kalian pasti udah nggak asing sama yel-yel ini. Paham ya? Bisa, Bu. Bisa Bu, bisa Bu. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Are you ready kids? Ayo, Kapten. Kapten. I can hear you. Ayo, Kapten. Oke, bagus. Kalian udah nggak ngantuk lagi kan jadinya? Karena Lumayan, udah Bu, nggak lumayan. ngantuk lagi, selanjutnya kalian pasti udah siap dong buat diskusi. Pertama, Ibu bagi kelompok dulu ya. Jadi kelompok 1 ada Putri, Anto, dan Pohan. Kelompok 2 ada Ocha, Angka, dan Karina. Tugasnya silakan kalian analisis komponen biotik dan abiotik pada ekosistem sawah untuk kelompok 1 dan ekosistem pantai untuk kelompok 2. Setelah itu, coba kalian cari tahu bagaimana cara melestarikan lingkungan pada masing-masing ekosistem tersebut. Kalian bisa mengerjakan dengan Google Docs dan mencari informasi dari berbagai sumber. Nanti perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasilnya. Jelas ya anak-anak? Jelas, Bu. Jelas Bu, Jelas, jelas. Bu. Jelas. Oke, Ibu sudah membuat breakout room untuk masing-masing kelompok. Silakan kalian masuk dan berdiskusi di sana selama 15 menit. Kemudian Ibu akan masuk bergantian ke setiap room untuk memantau diskusi kalian. Jadi kalau ada kesulitan, kalian tinggal tanyakan ke Ibu. Setelah diskusi, kalian bisa kembali ke room utama untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, silakan masuk. Sudah masuk semua? Sudah, Bu. Waduh, sudah, Bu. Oke, kalau sudah, Ibu mau tanya nih sama kelompok 1, apa ada kendala? Tidak ada, Bu. Yakin nggak ada? Ini sih Bu, ada yang kesulitan mengakses Google Docs-nya itu Bu, menurut saya Bu. Oh gitu. Coba buat Google Docs, itu yang buat diperiksa lagi pengaturannya, pastikan bisa diakses siapa saja yang memiliki link dan bisa diedit ya. Saya yang buat, Bu. Ternyata benar, pengaturannya belum saya ubah, Bu. Ini sudah bisa diakses ke teman-teman. Ya, bisa. Oh, ini bisa Mas, ini Mas. Oh Oke. ya, bisa. Oke, kalau gitu sudah aman ya kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, ada kesulitan? Ini Bu, saya menemukan bahwa komponen biotik dikelompokkan menjadi 3 jenis berdasarkan cara memperoleh makanannya. Nah, apakah boleh kalau ditambahi keterangan jenisnya, Bu? Wah, bagus nih, kelompok 2 sudah menemukan informasi tambahan. Boleh kok, silakan. Baik, Bu. Oke, anak-anak. Karena 15 menit sudah berlalu dan semuanya sudah kembali,
Silakan untuk perwakilan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, Bu. Saya dari kelompok 1, Bu ya. Boleh Bu Ya, mempresentasikan, Bu? silakan. Oke, jadi dari kelompok 1, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya. Saya Amanur Septianto, perwakilan dari kelompok 1. Kami menganalisis komponen biotik dan abiotik pada ekosistem sawah dan cara melestarikannya, Bu. Komponen biotik pada ekosistem sawah terdapat tumbuhan seperti padi, rumput, dan ilalang. Kemudian ada hewan seperti belalang, keong, ulat, burung pipit, belut, katak, ular, tikus, dan cacing tanah. Untuk komponen abiotiknya itu ada sinar matahari, tanah, air, udara, dan bebatuan. Cara melestarikan lingkungan sawah adalah dengan tidak menggunakan pestisida secara berlebihan, Bu, serta membajak tanah secara rutin agar subur dan mudah ditanami. Jadi, itu dia adalah hasil diskusi dari kami, Bu. Seperti itu. Bagus sekali, tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, dari teman-teman yang lain, apakah ada tanggapan atau pertanyaan untuk kelompok 1? Saya Bu izin bertanya kepada kelompok 1. Ya, silakan. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1, kenapa kok tidak boleh menggunakan pestisida secara berlebihan? Makasih. Oke, silakan kelompok 1 menanggapi pertanyaannya, Ocha. Baik, saya izin menjawab, Bu. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, akibatnya bisa mencemari air sehingga membunuh hewan-hewan yang hidup di air. Selain itu, penggunaan pestisida secara berlebihan dapat membuat hama menjadi kebal. Begitu, Bu. Begitu, Mbak Ocha. Oke, apakah sudah terjawab, Ocha? Sudah Bu, terima kasih banyak kelompok 1. Oke, sekarang Ibu ingin tahu nih, pendapat kalian, kira-kira kenapa sinar matahari dan udara bisa termasuk komponen abiotik? Padahal kedua hal tersebut tidak seperti air atau bebatuan yang memiliki wujud atau bisa dilihat. Kira-kira kenapa? Ada yang mau mencoba menjawab? Saya mau mencoba menjawab, Bu. Iya, Pohan, silakan. Baik, Bu. Jadi sinar matahari dan udara memang tidak memiliki wujud, tapi dapat dirasakan keberadaannya, Bu. Oke, benar tuh Pohan. Tapi seharusnya ada penjelasan yang lebih tepat. Kira-kira siapa yang bisa melengkapi? Saya mau menambahkan, Bu, berdasarkan pengertiannya, lingkungan merupakan segala sesuatu di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia secara langsung maupun tidak langsung. Nah, sinar matahari dan udara juga mempengaruhi kehidupan manusia, Bu. Dengan adanya sinar matahari, manusia dapat melihat benda, dan dengan adanya udara, manusia bisa bernafas. Oke, bagus sekali nih Mbak Putri. Jadi komponen abiotik itu meliputi semua objek tak hidup, baik yang secara fisik bisa dilihat maupun yang tidak bisa dilihat. Oke, sepertinya cukup ya dari kelompok 1. Silakan Anto menutup presentasi dan dilanjutkan perwakilan dari kelompok 2. Ya, baik Bu. Sekian presentasi dari kelompok pertama. Terima kasih buat teman-teman perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karina Waalaikumsalam. Puspa, perwakilan dari kelompok 2. Nah, kelompok kami menganalisis mengenai komponen biotik abiotik pada ekosistem pantai. Nah, hasilnya untuk komponen biotik, kami menemukan produsen yaitu pohon kelapa, pohon bakau, dan rumput laut. Nah, konsumen itu ada kepiting, burung camar, dan kerang-kerangan. Dekomposer ada jamur. Kemudian yang termasuk komponen biotik adalah air laut, sinar matahari, angin, pasir, dan batu karang. Nah, cara melestarikan ekosistem pantai adalah dengan menanam pohon bakau untuk mencegah abrasi. Nah, dan tidak menggunakan pukat harimau untuk menangkap ikan agar tidak merusak terumbu karang.
Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan. Oke, Bu. Saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan. Ya, jadi tadi kelompok menyebutkan produsen, konsumen, dan dekomposer. Itu maksudnya bagaimana ya? Terima kasih, seperti itu. Oke, kelompok silakan dijawab. Berhubung yang bertanya Mas Anto, saya ingin menjawab ya. Oke, silakan. Produsen itu organisme yang bisa menghasilkan makanan sendiri, sedangkan konsumen itu organisme yang memperoleh makanan dari organisme lain. Kalau dekomposer itu organisme yang menguraikan sisa-sisa organisme lainnya yang telah mati untuk dijadikan mineral dan zat-zat tanah. Seperti itu. Oh, Mas Santo. Oh iya, benar. Jadi komponen biotik itu dibagi menjadi produsen, konsumen, dan dekomposer berdasarkan cara mereka memperoleh makanannya. Bisa dipahami ya, Mas Anto? Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Sama-sama. Ada pertanyaan atau tanggapan lagi? Sepertinya cukup ya. Cukup sepertinya, Bu. Ya. Oke, silakan ditutup presentasinya, Karina. Sekian dari kelompok 2. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah menyimak presentasi dari kedua kelompok tadi, adakah yang bisa menarik kesimpulan? Ada Bu, saya. Ya, silakan Mbak Ocha. Nah, jadi dari kedua presentasi tadi dapat dilihat bahwa ada perbedaan komponen penyusun antara ekosistem sawah dan ekosistem pantai. Tepat sekali. Jadi kesimpulannya kondisi lingkungan di setiap tempat itu berbeda-beda tergantung komponen penyusunnya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya, Bu. Iya. Jadi, apa yang terjadi jika salah satu komponen penyusun lingkungan itu menghilang? Pertanyaan yang menarik nih. Apabila salah satu komponen ekosistem menghilang, entah karena punah atau tercemar, maka akan terjadi ketidakseimbangan ekosistem yang merugikan. Misalnya, jika ular di sawah menghilang, maka tidak ada yang memakan tikus, sehingga jumlah tikus akan sangat banyak dan semakin banyak padi yang rusak dimakan tikus. Hal tersebut akan merugikan petani. Dalam kasus yang ekstrim, coba bayangkan jika oksigen menghilang. Manusia dan hewan tidak akan bisa bernapas. Oleh sebab itu, kita perlu melestarikan lingkungan. Sudah jelas, Karina? Sudah, Bu. Terima kasih. Oke, terakhir nih. Adakah yang ingin bercerita apa saja yang sudah dipelajari atau memberikan kesan untuk pertemuan kita kali ini? Saya, Bu. Ya, Mas Pohan, silakan. Jadi, Bu, yang saya pelajari pada pertemuan ini adalah sebuah konsep lingkungan yang sebenarnya lingkungan itu adalah segala hal yang ada di sekitar kita dan kita jumpai setiap hari. Dari pertemuan ini, saya juga belajar untuk mengenali lingkungan dengan lebih baik, Bu. Oke, bagus sekali, Pohan. Mengenali lingkungan itu memang penting. Mengenali lingkungan akan membuat kita bisa beradaptasi dengan baik dan terhindar dari hal-hal yang merugikan. Paham ya, anak-anak? Paham, Bu? Paham, Bu. Paham, Oke. Bu, paham. Kalau gitu, sekian untuk materi kita hari ini. Hari ini kalian sudah aktif dalam berdiskusi dan juga dapat menemukan pemecahan masalah dengan baik. Dipertahankan ya sebagai pekerjaan rumah. Tolong kalian kerjakan tes formatif 2.1 di modul tadi. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan lanjut belajar tentang satuan pada ekosistem. Berhubung jam pelajaran sudah berakhir, silakan ketua kelas memimpin doa. Oke. Memimpin doa ya. Setelah kita mengikuti pembelajaran mengenai ekosistem, marilah kita berdoa menurut keyakinan, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat siang, siang, Bu.
Oke, selamat Assalamualaikum. siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.